Shalom saudaraku, kita mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan. Doa saya agar Bapak Ibu bersama keluarga terus berada di dalam perlindungan Tuhan. Kalau kita melihat hari-hari ini keadaan semakin menegangkan, banyak orang yang mengalami ketakutan, ya bahkan sampai kantor-kantor pun dianjurkan untuk bekerja dari rumah. Anak-anak kita yang bersekolah pun untuk belajar dari rumah. Kegiatan di luar dibatasi saudaraku, dan hal-hal mengenai penyakit sakit virus corona ini membuat banyak orang berada di dalam kekhawatiran yang luar biasa. Hal ini disebabkan karena virus ini belum ada penangkalnya, belum ada vaksinnya saudaraku. Jadi biarlah di saat seperti ini apa yang harus kita lakukan, tidak ada yang lain. Bapak Ibu bersama keluarga di rumah, suami istri, bersama anak-anak harus perbanyak jam-jam doa kita. Kita minta terus perlindungan Tuhan, kuasa darah Tuhan Yesus untuk menjaga setiap anggota keluarga kita dimanapun kita berada saudaraku. Karena kita tidak tahu, virus ini kasat mata tidak terlihat. Ya, kalau yang lain mungkin bisa terlihat penyebabnya, tapi virus ini mesti dengan alat yang canggih baru dapat terlihat. Sehingga kita tidak bisa tahu dia ada di mana. Kita mau masuk sebuah mall, mau masuk ke sebuah perkantoran, harus pencet lift. Ternyata kita tidak tahu ada di situ atau tidak. Itulah sebabnya, mari Bapak Ibu bersama-sama dengan keluarga di rumah bangun mesbah-mesbah doa. Itu adalah saat-saat yang paling penting untuk terus kita connect dengan Tuhan. Minta pimpinan Tuhan, minta perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus melingkupi kemanapun kita melangkah. Seperti janji Tuhan di dalam Mazmur 91 dikatakan Tuhan akan mengirim, memberikan fasilitas malaikat surga untuk menjaga setiap langkah Bapak Ibu dan saya. Jadi mari bawa anak-anak kita untuk melalui peristiwa ini, anak-anak kita semakin mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah, siapa Yesus Kristus, betapa dahsyatnya kuasa Tuhan yang diberikan, dinyatakan bagi setiap anak-anaknya. Anak-anak di sekolah juga sekarang mulai mengalami ketakutan. Tapi mari kita encourage mereka, kita ajar mereka untuk membangun iman hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Suami istri bergandengan tangan saudaraku di saat yang luar biasa. Ini memang sudah tanda-tanda akhir zaman. Menjelang kedatangan Tuhan, hari-hari akan semakin mengerikan. Hari-hari akan semakin berbahaya. Hari-hari akan semakin penuh dengan hal-hal yang menakutkan. Tapi ketika keluarga kita terus berada di dalam kehendak Tuhan, kita hidup di dalam kekudusan Tuhan, maka percayalah ya Bapak Ibu, kuasa Tuhan satu-satunya yang dapat kita andalkan itu menjadi bagian kita. Sehingga kemanapun kita melangkah, imani, kita aman, terpelihara sempurna. Jadi kita akan teringat kembali akan kisah di mana umat Israel berada di Mesir, berada di tanah yang sama dengan orang-orang Mesir. Tetapi ketika tulah yang ke-10 terjadi, apa yang terjadi pada waktu itu? Malam yang sama, tempat yang sama, di mana di rumah orang-orang Mesir terjadi tangisan yang begitu pilu. Sementara di rumah orang-orang Israel, mereka bisa istirahat dengan tenang. Mereka bisa bersama-sama keluarga mereka tetap aman, terpelihara sempurna. Yang jahat, roh maut tidak bisa mencelakai anak-anak sulung mereka. Mengapa demikian saudaraku? Jelas firman Tuhan mengatakan ada kuasa darah anak domba, yang sudah dimeteraikan, dioleskan di ambang pintu rumah mereka. Ini menggambarkan betapa dahsyatnya kuasa darah Tuhan Yesus yang memberikan jaminan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Melindungi keluargamu, melindungi keluargaku. Menjaga kita semua. Musuh tidak terlihat. Tetapi kalau ada penyertaan Tuhan, yang jahat pun tidak bisa mencelakai kita. Imani Bapak Ibu bahwa semua ini akan berlalu dan semua ini akan mendatangkan kebaikan. Kita berdoa terus, bukan hanya buat keluarga kita, tapi berdoa bagi kota kita. Tuhan memerintahkan untuk kita berdoa bagi kota di mana
kita tinggal. Berdoa bagi kesejahteraannya. Berdoa juga bagi bangsa kita Indonesia. Berdoa bagi Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, bagi Panglima TNI, Kapolri, jajarannya, para menteri. Biar Tuhan Yesus memberikan perlindungan yang sempurna untuk para pemimpin bangsa kita ini. Melindungi mereka dari yang jahat. Memberikan mereka hikmat, marifat, apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah virus corona ini. Dan kita juga berdoa agar gereja Tuhan bersatu di dalam doa, ya. Gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, yang ada bahkan di seluruh penjuru dunia, bergandengan tangan, bersatu di dalam doa, memohon ampun kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk memimpin gereja untuk menjadi pasukan doa yang dahsyat untuk bersatu dengan kehendak Tuhan. Jadi biarlah Bapak Ibu kuatkan imanmu, lindungi keluarga kita di dalam doa, dan tetap percaya Tuhan beserta kita. Diberkati kita semua. Haleluya. Amin.